sambutan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi namanya ujung tombak untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam keadaan mengikuti aktivitas PSBB. Nah, kita suguhkan hal-hal yang seperti ini, akan mudah-mudahan ini positif buat teman-teman para pelatih sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, puji dan syukur bahwa kita bisa dapat ketemu dalam acara online ini. Saya kebetulan dapat materi mengenai perkembangan motorik. Karena perkembangan motorik ini merupakan suatu salah satu cabang yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan keolahragaan yang mungkin nanti ilmunya itu langsung bisa diterapkan kepada anak-anak di kepelatihan, khususnya cabang olahraga renang. Karena seorang pelatih yang tidak memahami tentang motor development, tentang perkembangan dari si anak, maka seorang pelatih tidak mengerti tentang karakteristik anak yang ditangani. Kita tahu bahwa setiap individu satu sama lain itu berbeda, tidak ada yang sama. Apalagi cabang olahraga renang ini adalah sifatnya perorangan atau individu. Maka dari itu penting bagi seorang pelatih untuk memahami dan mengetahui tentang karakteristik dalam pembinaan olahraga renang ini. Jadi dengan memahami itu, maka seorang pelatih mampu berbuat mendeteksi calon-calon atlet berbakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh pelatih, apa yang dilakukan oleh pembinaan, ini kita bisa mencapai hal-hal yang optimal. Jadi kita sebagai seorang pelatih mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri individu yang kita harapkan bisa menjadi yang berkualitas kelaknya nanti. Kemudian mampu juga membuat berbagai model-model latihan yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Seperti apa yang saya sampaikan, setiap individu itu berbeda satu sama lain. Walaupun dia adalah seorang individu yang kembar sekalipun, pasti ada perbedaan. Maka dari itu seorang pelatih mampu mendeteksi ini. Kemudian juga membuat goal setting dan menyusun program latihan yang ingin dicapai. Apakah itu program latihan mulai dari 0, apakah sampai kita bikin angka 1 sampai 10, maka kita harus mampu membuat angka 1 sampai 10 si anak ini pada angka berapa, sehingga nanti tujuan kita untuk mencapai angka berapa. Kalau seandainya kita dari 1, kita mencapai dalam 3 bulan atau 4 bulan, angka 5, nah, maka kita sudah mampu mendeteksi dengan karakteristik ini, kita bisa memberikan model-model latihan yang cocok dengan karakteristik anak seperti ini untuk mencapai angka 5 dalam waktu 5 bulan. Jadi itu tujuan-tujuan yang perlu kita pahami, sehingga para pelatih tidak perlu dituntut supaya berbuat instan seperti apa yang diinginkan banyak orang tua, baru 2 bulan, 3 bulan sudah harus ikut bertanding. Nah, ini kan sesuatu hal yang mungkin bukan tidak bisa, cuma kan kita tidak boleh membuat suatu atlet itu secara instan ya. Jadi perlu ada proses, perlu ada waktu, perlu ada tahapan, disesuaikan dengan karakteristik anak supaya anak ini tidak bosan atau tidak matang pada waktunya. Ya. Jadi itulah yang perlu kita pahami tentang materi motor development ini. Kita mengetahui karakteristik individu yang kita latih. Pada tahapan apa kita memberikan latihan apa, dan untuk apa, dan tujuannya apa. Itu tujuan daripada memahami tentang perkembangan motorik ini. Kemudian di dalam istilah-istilah perkembangan motorik ini nanti akan kita temui istilah-istilah ya. Mungkin teman-teman ada yang dari berlatar belakang perkembangan kuliah dari olahraga, mungkin sudah pernah dapat hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita mencampur adukan antara tumbuh dan kembang, ya. Padahal itu sangat berbeda satu sama lain, gitu. Ya, sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat tentang pertumbuhan ini atau disebut juga dengan growth, ya, ini diistilahkan peningkatan ukuran tubuh sebagai hasil penyempurnaan dari bagian-bagian tubuh. Jadi contohnya ini kalau kita lihat pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, ya.
Nah, kalau di renang, kalau kita asosiasikan ukuran telapak tangan ini sangat menentukan. Ya, tumbuh besar, lengannya menjadi panjang, rentangan lengannya, tubuhnya makin tinggi, ya, sehingga tubuhnya menjadi sempurna pada bagian-bagian tertentu, telapak kaki menjadi besar dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini menyangkut masalah kuantitas mengenai ukuran. Ya. Jadi pertumbuhan itu adalah proses peningkatan ukuran tubuh. Sementara perkembangan diasosiasikan sebagai proses peningkatan kapasitas fungsi yang berkaitan dengan kualitas fungsinya. Ya. Seseorang yang tumbuh besar, fungsi otot, fungsi saraf, fungsi tungkai, fungsi lengan itu menjadi meningkat. Nah, jadi fungsinya yang berkembang. Sementara kalau tumbuh itu adalah ukurannya yang bertambah. Ya. Jadi bisa kita bedakan ya antara tumbuh dan kembang. Ya. Jadi perkembangan itu berkaitan dengan kualitas fungsinya, sementara tumbuh berkaitan dengan kuantitas ukuran. Jadi nanti kita akan temukan hal-hal seperti itu. Anak itu berkembang, apakah meningkat fungsi-fungsi organ tubuhnya atau tidak. Kalau tumbuh, bertambah nggak ukurannya. Ya. Nah, kemudian ada istilah yang lain disebut juga dengan kematangan atau disebut juga maturation. Nah, ini adalah peningkatan atau kemajuan yang bersifat kualitatif dalam hal perkembangan biologis dan reproduksi. Nah, kalau perkembangan secara biologis, baik itu dilihat dari sudut fisik maupun dari sudut usia, contohnya saja bukan hanya sekedar kalau wanita terjadi menstruasi, kalau laki-laki terjadi mimpi basah, tapi dari sudut usia ada perkembangan-perkembangan tertentu dikatakan matang. Contohnya anak usia 6 bulan. Mungkin ibu-ibu yang hadir hari ini mungkin mengerti pada usia 6 bulan itu kemungkinan anak itu sudah matang tumbuh gigi atau matang untuk berbicara. Nah, itu dikatakan matang. Ya. Jadi proses usia itu ada. Ya. Demikian juga anak usia dulu. Nah, mohon kiranya di-mute dulu. Ada suara yang terima kasih. Ya, bisa ditonton ya, Dek. Usia berapa itu? Bisa menangis ya. Jadi 3 tahun. Nah, 3 tahun. 3 tahun biasanya kemampuan geraknya sudah berkembang. Oke. Jadi dalam proses kematangan ini bisa dilihat dari sudut bertambahnya usia atau kematangan dari sudut reproduksi atau secara biologis. Kalau anak wanita dikatakan matang setelah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah dan sebagainya. Dan yang terakhir, istilah terakhir adalah disebut juga sebagai penuaan atau aging. Penuaan ini disebut sebagai kebalikan dari proses perkembangan. Ya. Karena proses perkembangan tadi meningkatnya kualitas fungsi daripada organ-organ yang ada dalam tubuh individu. Ya. Sementara penuaan kebalikan, yaitu proses penurunan kualitas organik yang diakibatkan karena bertambahnya usia. Dan satu lagi, penuaan ini bisa terjadi pada usia dini. Nanti akan kita jelaskan. Ya, seperti tadi kematangan ya, anak matang lebih dini, anak matang lebih awal. Nah, ini juga bisa terjadi penuaan awal dan matang pada awal. Jadi proses penuaan itu adalah penurunan kualitas organik yang diakibatkan karena bertambahnya usia. Kalau orang sudah tua, tentunya dari atas ya, sudah uban kabur, kemudian kulit sudah kendur, mata sudah kabur. Itu tanda-tandanya kalau mata kabur sudah pakai kacamata seperti ini. Ya, untuk melihat harus ada alat bantu nih. Nah, ini tanda-tanda penuaan ini. Ya. Kemudian giginya sudah mulai gugur. Nah, dan terakhir yang paling bawah sekali ya tentunya masuk kubur, insya Allah masih lama gitu. Ya, inilah hal-hal yang perlu kita pahami nanti dalam istilah-istilah perkembangan motorik. Di situ ada tentang pertumbuhan, kematangan, dan penuaan. Dan terjadi hal-hal yang di dalam individu dalam soal pelatihan nantinya. Ya. Jadi kita seorang pelatih harus paham. Ini kok belum matang juga. Ini kenapa sebabnya? Ini kok nggak tumbuh? Kenapa? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah. Banyak para pelatih sering bertanya, ya, atau para pembina sering bertanya, atlet itu dibuat atau dilahirkan, gitu, ya.
sering bertanya ya. Jadi banyak teori-teori yang sudah dilakukan oleh para pelatih di dalam melaksanakan pembinaan, berbagai macam teori, apakah itu teori kematangan, apakah itu teori psikologi, apakah itu teori-teori yang mendukung menyangkut masalah fakal, perkembangan, atau pertumbuhan, atau teori-teori anatomi, banyak sekali teorinya. Saya mencoba merangkum dengan 3 teori ini, kita nanti bisa paham, sebetulnya kalau kita ingin membina atlet itu seperti apa sih berdasarkan 3 teori ini. Ya. Jadi yang pertama disebut dengan teori kematangan atau disebut juga maturational theory yang dikemukakan oleh Arnold Gesell, bahwa perkembangan pertumbuhan individu itu dipengaruhi oleh faktor kematangan. Kematangan ini berdasar daripada keturunan. Keturunan itu disebut juga dengan genetik atau genetika atau gen yang dibawa semenjak lahir. Jadi kita harus beranggapan bahwa setiap individu yang dilahirkan itu membawa gen atau bakat. Nah, jangan sekali-kali sebagai pelatih mengatakan, wah kamu latihan ini nggak punya bakat. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus gali bagaimana supaya bakat anak itu bisa muncul. Ya. Bahwa setiap perkembangan pertumbuhan individu itu dipengaruhi oleh bakat atau bawaan atau gen atau zat. Ya. Contohnya, kalau kita lihat, bapaknya tinggi, ibunya rendah. Kira-kira apa yang dilahirkan? Tentu ada anak yang tinggi dan ada anak yang rendah. Gitu ya. Jadi berdasarkan gen bapak atau gen kakek dan sebelumnya. Karena para ahli menghasil penelitian bahwa gen itu akan hilang setelah 500 turunan. Ya, kalau tidak salah itu hasil penelitian. Artinya si A dan si B menikah, lahirlah si C. Ya. Kemudian si C besar dewasa nikah dengan si B nanti lahir si D nanti nikah lagi dengan si E, dan tidak melibatkan AB ini, nanti gen AB ini akan hilang setelah 500 belakangan. Nah, mungkin kita di sini masih bersaudara mungkin ya, kita nggak membayangkan 500 turunan itu panjang gitu ya. Jadi mungkin kita satu turunan juga gitu, gen kita mungkin hampir bersamaan gitu ya. Jadi artinya bahwa setiap individu itu memiliki bakat. Bakat itu ya bawaan dari kakek, nenek, buyut, terutama orang tua, bapak dan ibu. Ya. Jadi mempunyai bakat itu sendiri. Ya. Mungkin kita lihat dari para atlet dari Cina itu, ya, seperti pemain basket ya, Yao Ming, ya, itu luar biasa itu. Orang tuanya olahragawan semua, jadi menurun kepada anaknya. Dan mungkin juga pada fisiknya juga bapaknya memang tinggi, ya, sehingga melahirkan anak yang cukup tinggi juga. Jadi inilah yang penting kita ketahui bahwa setiap individu memiliki bakat atau gen yang dibawa dari turunan. Jadi artinya bahwa atlet itu memang dilahirkan, gitu ya. Nah, karena punya bakat, dia eksplor sendiri. Ya. Contohnya mungkin seperti Rudy Hartono dulu ya, 7 kali juara bulu tangkis All England. Ya. Itu luar biasa bakatnya. Nah, yang kedua, ada yang dikatakan teori keperilakuan atau behavioral theory. Ini dikemukakan oleh Pavlov, terkenal dengan percobaan dengan seekor anjing itu ya. Tatkala anjing mau makan, sebelum berikan makan dia bunyikan bel dulu gitu. Ya. Pada waktu makan nanti bunyikan bel, kasih makan. Bunyikan bel, mesti makan. Jadi beberapa kali tatkala bunyi bel itu liurnya sudah menetes. Jadi bel ini sebagai stimulus yang di luar dirinya gitu ya. Jadi Pavlov mengatakan bahwa setiap individu yang dilahirkan ibaratnya kertas putih. Nah, mungkin terkenal dengan teori psikologinya adalah teori tabula rasa ya. Nah, bahwa setiap individu itu dilahirkan ibarat kertas putih. Hanya lingkunganlah yang akan membentuk, yang memberikan warna-warni kepada anak atau individu tersebut ya. Jadi kalau kita lihat kalau begitu atlet itu apa? Dibuat ya. Jadi atlet harus dibuat ya. Lalu ada pertanyaan, kalau seandainya atlet itu punya bakat lalu tidak diberikan rangsangan dari luar, bagaimana hasilnya? Ya bisa hasilnya. Ya, dia mempunyai prestasi tertentu, tapi tidak maksimal. Ya, demikian juga sebaliknya, anak itu
ternyata bakatnya tidak di renang, ya, tapi dipaksa latihan renang. Bisa berprestasi tapi tidak maksimal, gitu ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi faktor internal atau bakat yang ada di dalam diri itu berpengaruh terhadap perkembangan individu. Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan individu. Jadi faktor internal dan faktor eksternal itu sangat memberikan warna terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Nah, ini yang dikemukakan oleh Piaget ya, secara kognitif. Nah, disebut dengan kognitif teori. Ini seorang ahli biologi Prancis, dia memiliki anak kembar laki-laki 2 ya. Nah, pada usia 1 tahun sudah mulai berjalan, 2 anak ini dipisahkan ya. Dipisah, yang satu dengan neneknya, yang satu dengan bapak ibunya. Nah, ya kalau kita lihat hidup dengan nenek ya tentunya seperti biasa ya, penuh kasih sayang, penuh perhatian apa. Nah, kalau dengan si ibu dia cukup diberikan dengan berbagai macam mainan-mainan yang berwarna-warni, mainan-mainan yang cukup menarik gitu ya. Tatkala berusia 2 tahun, 3 tahun, nah kemudian diambil sama orang tuanya, diberikan di suatu ruangan, diberikan dengan berbagai macam permainan, ternyata anak-anak yang berada pada ibu bapaknya justru lebih agresif, lebih aktif di dalam ruangan itu tersebut. Nah, ini mengatakan bahwa memang faktor-faktor eksternal dan faktor internal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan individu sendiri. Nah, jadi artinya apa? Jadi kalau kita sebagai seorang pelatih, yang pertama kita harus mampu dulu bagaimana menggali bakat anak yang sudah ada di perkumpulan kita. Ya, nanti kita akan bahas itu secara ya. Karena kita yakin bahwa setiap individu memiliki bakat. Jangan sekali-kali mengatakan tidak berbakat, ya. Kemudian setiap lingkungan memberikan pengaruh terhadap individu dan ya. Jadi antara faktor internal dan faktor eksternal adalah membentuk individu yang berkualitas. Ya. Jadi perlakukan anak yang berbakat dengan faktor lingkungan yang mendukung untuk membuat individu yang berkualitas. Itu dari teori Piaget itu sendiri. Jadi ketiga teori ini kita harus paham. Ya. Tangan bakat yang ada, perilakuan lingkungan yang mendukung, sehingga kita bisa membentuk individu yang berkualitas. Katakanlah individu untuk cabang olahraga. Cari bakat-bakatnya, ya. Ini definisi-definisi ya, perlu kita ini. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan individu? Nah, tentunya kalau kita lihat ada 2 ya, baik itu sebelum lahir dan sesudah lahir, ini perlu mendapatkan suatu perhatian yang perlu ya kita mengetahui, walaupun hanya secara kasat mata. Nanti tatkala dia datang ke kolam renang, kita bisa mendeteksi apakah anak itu sehat, apakah itu anak itu memiliki bakat, atau anak itu agresif atau tidak agresif, atau lincah atau seperti apa. Nanti bisa kita lihat dari sudut faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum lahir. Mungkin kita bisa diskusi dengan para orang tua bagaimana sejarah kelahiran anak, itu bisa juga kita tanya sebagai bahan-bahan untuk bahan untuk kepelatihan buat kita untuk selanjutnya. Ya, ini faktor gizi jelas ya. Kita tahu bahwa seorang ibu yang sedang hamil tentu si bayi calon individu yang berkualitas itu tergantung sama ibunya. Ya. Bagaimana asupan gizi yang dilakukan yang diasup oleh si ibu ya tentunya berpengaruh terhadap perkembangan janin. Ya. Kita tahu gizi itu mungkin kalau di Indonesia kita paham 4 sehat 5 sempurna. Ya. Tapi kadang-kadang kita suka cukuplah 4 sehat 5 warak gitu ya. Nah, ini berbahaya ini ya. Akibatnya apa? Kalau seandainya seorang individu kekurangan gizi, ya bisa lahir sebelum waktunya atau lahir bayi yang namanya prematur ya. Kita tahu 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari karbohidrat ya yang fungsinya untuk memberikan energi siap pakai, kemudian protein yang ini fungsinya adalah untuk membangun ya. Kalau untuk membangun ya, kalau kita ingin membangun gedung yang tinggi tentunya protein ini sangat perlu ya.
baik itu pertumbuhan otak, otot, ya, saraf, ya, tulang-tulang. Nah, ini zat-zat pembangun ini sangat penting dipenuhi, ya. Nah, kemudian ada yang namanya vitamin. Vitamin adalah zat-zat yang pengganti sel-sel yang sudah haus, ya. Mungkin di dalam makanan yang asupan makan kurang, maka kita ekspos dengan kita tambah dengan vitamin-vitamin gitu ya, sehingga bayi yang ada di dalam kandungan itu mendapatkan gizi yang cukup. Ada yang namanya lemak, ada yang namanya air yang mengatur suhu di dalam tubuh si ibu dan lain sebagainya. Jadi gizi ini sangat perlu diberikan gizi yang seimbang ya berdasarkan usia kandungan ya. Kalau gizinya terlalu berlebihan, ya monggo Pak. Meninggalkan ini ya Zoom meeting ya, kemudian mau ke kantor nih sekarang. Monggo, matur nuwun Pak. Ya, teman-teman semua ya. Yuk, selamat ya, lanjut. Makasih Pak Andi. Jadi faktor gizi yang seimbang sangat menentukan kualitas individu yang berkembang. Nah, ini perlu kita tanyakan nanti, apakah pada saat ibu sudah hamil gizinya cukup atau tidak, apakah pernah melakukan aktivitas fisik, ya tentunya fisiknya tidak fisik seperti atlet-atlet ya, mungkin mantan atlet ya, diberikan dulu latihan-latihan yang sangat berat, nah, dia pada saat hamil latihan berat, nah, lama-lama bisa brojol gitu. Tapi ada juga yang kuat ya, itu menandakan bahwa kandungannya itu sangat kuat gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang lemah gitu ya. Tapi yang jelas aktivitas fisik yang dimaksud di sini adalah aktivitas fisik yang bisa membantu metabolisme dan anabolisme si ibu sedang hamil ya. Artinya tidak latihan fisik, tapi sesuai dengan anjuran dokter usia kandungannya berapa. Contohnya kalau usia 6 bulan kandungan, ibu yang sedang hamil dianjurkan jalan kaki, atau senam hamil, atau disebut juga dengan senam si buyung ya. Ini atau berenang. Nah, ini berenang juga sangat penting ya. Karena dengan metabolisme yang bagus, itu apa namanya proses perolehan gizi yang diperoleh oleh si calon bayi itu akan sempurna sehingga memberikan apa namanya perkembangan pertumbuhan yang baik itu pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan non fisik seperti otak otot saraf tulang dan sebagainya ya. Jadi aktivitas fisiknya adalah anabolisme itu nanti mempengaruhi proses bagaimana asupan oksigen ke dalam jabang bayi ya, oksigen yang ada di dalam tubuh si ibu. Bagaimana proses pengaliran darah ya. Nah, itu metabolismenya, anabolismenya ya, proses kerja jantung, kerja hati, kerja paru, kerja ginjal itu sudah baik dengan adanya aktivitas fisik ini ya. Jadi aktivitas fisik ini sangat diperlukan. Tanpa aktivitas fisik nanti tentu ada gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam proses melahirkan gitu. Ya. Dan yang ketiga adalah kondisi emosional atau emosi, masalah psikis. Nah, ini yang paling perlu kita pahami, apalagi saat ini adanya endemik virus corona ya. Nah, kalau kondisi emosional kita sangat tidak seimbang dan bahkan tinggi, kecenderungan tinggi, ini bisa mendapatkan gangguan-gangguan terhadap imunitas tubuh kita sendiri. Nah, kalau sudah imunitas tubuh kita terganggu, katakanlah menurun, nah ini akibatnya apa? Kondisi fisiknya melemah, ya, kondisi fisik melemah, asupan gizi berkurang, aktivitas fisik juga tidak bisa dilakukan. Artinya terganggu semua sistem tubuh yang sedang hamil. Nah, ini sangat repot ini nanti. Jadi kondisi emosional ini harus seimbang, ya. Jadi harus pandai-pandai ini, apalagi pengantin baru biasanya sangat-sangat labil ya dalam masalah menjaga kondisi emosional. Ya, kenapa labil? Kita tahu ya, mungkin Mas Bayu ada di situ. Ya, waktu pacaran itu lihat istrinya cantik sekali, tapi tatkala hamil sudah bengkak semua ya, gendut gitu ya. Nah, ini harus waspada ini, ya hati-hati. Menjaga kondisi emosional ibu yang sedang hamil. Ya. Yang berikut adalah penyakit yang diidap. Ya, tentu jelas ya, kalau ibu yang sedang hamil sakit-sakitan, ya ini harus segera disembuhkan. Karena orang yang sakit sudah keras, asupan gizi terganggu, aktivitas fisik terganggu, kondisi emosional apalagi memikirkan bayi yang ada di dalam kandungan. Ya.
Ini harus harus dijaga dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin ini. Ya. Nah, yang berikut adalah konsumsi obat-obatan. Nah, ini juga harus waspada karena umumnya obat-obatan ini terdiri dari bahan-bahan kimia ya. Nah, apalagi kalau ibu yang sedang hamil itu suka flu, pilek. Nah, kemudian udah yang gampang beli obat di warung saja ya. Ya mungkin antibiotik yang paling populer ya. Antibiotik. Nah, ini sangat berbahaya tanpa ada rujukan dari dokter ya. Kenapa? Karena zat antibiotik itu akan mematikan zat-zat probiotik yang ada di dalam tubuh si ibu yang sedang hamil. Nah, kalau seandainya zat-zat probiotik yang sudah tipis atau katakan tidak ada, ya bayi yang dilahirkan tentunya tidak imun lagi gitu ya. Datang cuaca panas nanti mulai yang jadi anak-anak ingus, meler, panas, batuk, pilek dan sebagainya. Ini menandakan bahwa antibodi yang ada dalam tubuhnya menjadi hilang akibat dari antibiotik. Padahal di dalam tubuh kita memerlukan zat-zat yang probiotik yang menandakan tubuh kita bisa menjadi imun terhadap segala macam virus yang ada dalam tubuh kita. Jangan dikira bahwa di dalam setiap tubuh kita ini banyak virus-virus macamnya. Apakah termasuk virus corona, apakah virus yang membuat hormon-hormon pertumbuhan jadi rusak gitu ya. Nah, itu bisa ada di dalam tubuh kita. Tapi karena tubuh kita imun, maka virus-virus ini tidak mampu untuk menangkal itu, maka dia akan muncul ya, dia akan muncul sendiri dan akibatnya kita bisa diserang gitu, karena akibat lemah imun kita kurang gitu ya. Itu bahaya dari konsumsi obat-obatan ya. Minum beralkohol juga demikian, ini juga bisa mengganggu hormon-hormon pertumbuhan. Kita tahu bahwa minum alkohol itu kan biasanya kan hanya sekedar pemanas badan ya. Tapi kalau bagi seorang ibu yang hamil, ini akan berbahaya terhadap hormon-hormon pertumbuhan, akan diganggu dengan panasnya alkohol. Ini berbahaya ya, apalagi di negara kita yang tropis ya. Biasanya orang minum alkohol kan biasanya orang-orang musim dingin, musim panas, musim salju ya, untuk menghangatkan tubuh ya. Tapi di Indonesia nggak perlu karena tropis gitu ya. Jadi berbahaya untuk hormon-hormon pertumbuhan. Kalau seandainya sudah hormon pertumbuhan terganggu, ini akibatnya perkembangan janin tidak normal, kemungkinan bisa cacat lahir. Ya. Dan terakhir rokok, ya. Mudah-mudahan pelatih kita ini nggak merokok ini. Ya. Kalau soal berenang nggak merokok ya. Tapi saat melamun ya untuk menghilangkan sumpok gitu ya. Atletnya nggak maju-maju nih, paksa merokok gitu ya. Jangan ya, karena kita tahu merokok itu adalah zat aditif, apalagi ibu yang sedang hamil ya. Ibu yang sedang hamil ya sebagai seorang perokok pasif, sementara suaminya perokok aktif atau lingkungannya banyak yang perokok. Nah, ini sangat berbahaya ya. Karena apa? Salah satu zat yang terkandung dalam rokok itu adalah nikotin ya. Nikotin itu adalah zat aditif, zat pemicu, ya, pemicu jantung. Ya. Kenapa orang setelah makan lalu merokok, lalu dia merasa mendapatkan inspirasi baru? Ya. Itu karena apa? Karena setelah makan biasanya oksigennya berkurang, kemudian ngantuk, ya. Tapi dipicu dengan rokok, apa itu rokok? Itu jantungnya menjadi berdebar, ya. Akhirnya bekerja berat, oksigennya butuh banyak sehingga dia memiliki sesuatu hal yang segar. Nah, tapi untuk ibu yang sedang hamil, kalau jantung dipacu terus, akibatnya bisa nanti anak mendapatkan kelainan jantung. Ini risikonya seperti itu. Jadi ada kaitan-kaitannya. Nah, demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan janin pada sebelum lahir, sehingga nanti kita mendapatkan individu yang berkualitas gitu ya. Mudah-mudahan nanti makin bingung nih, makin bertanya nih ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ada 400 lebih ya
macam-macam racun yang ada dalam rokok itu ya. Nanti aja di puskesmas ada biasanya ditempel itu ya. Bahayanya rokok ini. Kalau di Vina tidak boleh itu merokok itu ya. Karena di peraturan Vina itu dilarang. Apalagi sekarang Vina Family itu mensosialisasikan tentang hidup sehat berolahraga melalui olahraga renang. Ini sangat riskan kalau kita sebagai seorang pelatih membiasakan diri untuk merokok ya. Bisa timbul stroke, bronkitis, ya, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, ya, kemudian kanker pembuluh darah, macam-macam kanker yang ditimbulkan ini. Ini sangat berbahaya. Memang pada saat kita awal merokok memang tidak terasa, tapi lambat laun dia akan berproses sehingga membentuk berbagai macam penyakit sesuai dengan tingkat kekebalan tubuh yang perokok gitu ya. Nah, di samping faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan sebelum lahir, setelah lahir pun juga mempengaruhi faktor perkembangan. Ini bisa kita lihat nanti dari tipe tubuh dan lain sebagainya macam gitu ya. Kita lihat ini tentu tadi sudah katakan bahwa setiap individu itu berbakat, maka faktor yang pertama itu adalah faktor keturunan atau genetik ya. Jadi sudah saya katakan bapaknya tinggi, ibunya pendek ya, mungkin ada anak yang lahir tinggi dan ada yang pendek ya. Atau neneknya turunan Jepang masa lalu ya, KTKT ya, mungkin anaknya juga bisa dilahirkan seperti bangsa Jepang yang dulu KTKT juga bisa ya. Tapi itu bisa diperbaiki melalui hal-hal yang lain seperti gizi ya. Gizi yang baik ya tentunya bisa memperbaiki keturunan ya. Biasanya menurut para ahli yang ahli-ahli tentang meninggikan badan, tubuh gitu ya, biasanya kalau anak laki-laki bisa naik 10% di atas tinggi badan orang tuanya gitu. Apakah dia gen bapak, maka dia akan tinggi 10% di atas bapaknya. Kalau gen ibunya, maka 10% di atas gen ibunya ya. Itu para ahli ortopedi ada teorinya mengatakan begitu. Kalau kita konsultasi di tempat-tempat ortopedi, berapa kira-kira antisipasi anak saya tingginya nanti gitu. Kalau bapaknya 170 ya mungkin anaknya bisa 177 atau bahkan lebih tinggi lagi ya. Kalau asupan gizinya cukup, kalau masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi faktor keturunan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Kalau kita mencari atlet-atlet yang ingin berbakat ya carilah dari keturunan-keturunan yang senang berolahraga gitu ya. Senang bergerak ya. Tapi pada umumnya manusia-manusia individu-individu itu biasanya senang berolahraga. Ya. Itu faktor keturunan atau bakat. Masalah gizi juga sangat menentukan ya. Sekarang saat ini kita dianjurkan makanan yang alami ya. Alami itu tuh sangat baik ya. Protein kita cari dari telur ayam, ayam kampung, kemudian daging-daging, kemudian dari sayur-sayuran yang bebas dari pestisida dan lain sebagainya macam ya. Jadi usahakan masalah asupan gizi baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, nah itu sangat berpengaruh nanti terhadap perkembangan pertumbuhan. Kalau kita berlebihan memberikan karbohidrat, ya tentunya tipe tubuhnya bisa dilihat nih seperti yang di depan ini ya, nah, agak gemuk ya. Tapi kalau kita berikan gizi yang baik, mungkin kita bisa melihat kecerdasan, kelincahan, aktivitas ya, kemudian dari sinar matanya nanti bisa kita lihat gitu. Ya, kalau anak yang cukup gizi yang seimbang dan terpenuhi tentang perkembangan, bisa kita lihat dari situ. Ya. Jadi gizi ini sangat perlu, 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Asupan-asupan gizi. Nanti bagaimana gizi untuk para perenang untuk bertanding ya nanti di dalam pelatihan juga bisa kita olah ya. Yang paling penting bahwa sumber gizi ini berpengaruh terhadap perkembangan individu. Kemudian aktivitas fisik juga demikian ya. Anak-anak sekarang ini kan sedang main gadget ya. Nah, gadget itu biasanya kan kurang gerak. Kita lihat anak-anak yang suka main gadget dan anak-anak yang suka main layangan di kampung pasti postur antronya berbeda. Kalau kita lihat ya, bisa kita bedakan. Maka dari itu aktivitas fisiknya sangat diperlukan, disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan individu itu sendiri. Kemudian masalah hormon juga berpengaruh. Ya, hormon itu banyak sudah dikasih nomor ya, seperti hormon mata itu ya. Kalau di laboratorium sudah dikasih nomor gitu ya. Kalau tidak salah nomor hormon untuk mata itu adalah sampai ratusan, ribuan macam-macam. Ya.
Dulu pernah ditemukan bahwa hormon orang-orang Cina itu dominan. Kenapa orang Cina dan orang Jepang atau orang Korea itu matanya sipit? Nah, karena dikatakan di hasil penelitian katakan dia kekurangan hormon nomor 23. Nah, ternyata hormon 23 itu menyebabkan orang jadi sipit gitu ya. Banyak juga orang Indonesia itu. Kemudian hormon pertumbuhan ini sebetulnya banyak, tapi kita golongkan saja kepada 3. Ada yang disebut dengan hormon gonadal, ya, yaitu yang berkaitan dengan jenis kelamin. Kemudian hormon tiroid yang mengatur seluruh fungsi organ tubuh kita. Yang keempat adalah hormon endogen estrogen itu, yang hormon pertumbuhan, ya, berkaitan dengan hormon bertambahnya lemak, bertumbuhnya tulang dan sebagainya macam. Nah, hormon-hormon pertumbuhan ini kalau kita lihat, ya, kalau dari sudut hormon gonadal yang terdiri dari hormon testosteron dan hormon endogen estrogen, itu hormon kelaki-lakian dan hormon kewanitaan. Ya. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap aktivitas fisik, menggambarkan aktivitas fisik yang diaksikan atau dikeluarkan, ya. Orang-orang yang memiliki hormon testosteron yang dominan itu biasanya aktivitasnya luar biasa tinggi, ya, karena ini adalah hormon yang mencerminkan kelaki-lakian, ya. Itu tidak hanya pada laki-laki, wanita pun juga ada, ya. Ada yang seperti wanita tomboy gitu ya, ada yang tomboy, laki-laki yang gagah, jantan gitu ya, macho gitu ya. Wanita pun juga ada yang seperti itu. Itu biasa wanita-wanita yang seperti itu hormon testosteronnya juga ada di dalam tubuhnya gitu ya. Nah, jadi hormon testosteron ini bisa kita aplikasikan kepada pemanduan bakat, ya. Dari hasil penelitian bahwa hormon testosteron tidak hanya pada umumnya laki-laki, hasil penelitian mengatakan seperti pemain bola internasional, ya, pemain-pemain dunia, dilakukan penelitian pada tahun 86 kalau tidak salah, ya. Dicari atlet-atlet sepak bola dan pemain tenis wanita, ya, diteliti. Ternyata ditemukan bahwa orang-orang yang top seperti zaman dulu ada namanya Ruud Gullit, ya, ada namanya Van Basten, ada namanya Maradona, ya. Itu ternyata dominasi hormon testosteronnya sangat tinggi, ya, hasil penelitian itu. Ditandai dengan apa? Yaitu terdapatnya dari sikap agresivitas, ya. Agresivitas itu tidak hanya dilihat dari sikap liar itu, tidak, ya. Orang yang tenang bisa saja dikatakan agresif gitu, ya. Mungkin terdapat di pemain bola sepak bola itu adalah seperti Van Basten gitu ya. Dia tenang, Ruud Gullit. Nah, kalau Maradona kan lihat ya agresif sekali gitu ya. Tapi dalam bermain dia memiliki dominasi hormon testosteron, ya, dihasilkan. Ruud Gullit, Van Basten, ya, Maradona itu termasuk. Nah, demikian juga terhadap pemain tenis yang zaman dulu, ya, mungkin kenal dengan Gabriela Sabatini, ya, seperti Navratilova, kemudian Inggris itu siapa namanya? Saya lupa. Kemudian ada lagi pemain tenis dari mana? Amerika itu ya, yang Serena Williams gitu ya. Itu ternyata juga memiliki dominasi hormon testosteron yang dominan. Nah, dia termasuk juga orang-orang agresif. Nah, kita ini juga bisa dilihat apakah kita ini termasuk agresif atau tidak. Mau dites ya? Oke, dites ya. Nah, kita coba. Nah, dari hasil penelitian itu dilihat dari 5 jari-jarinya. Coba diangkat jari-jarinya. Ya. Coba ini 5 jari, ini apa namanya? Jempol ya. Ini telunjuk. Ini jari tengah, jari manis, jari kelingking. Coba dilipat jari kelingking. Ya. Dilipat jari jempol dan dilipat jari tengah. Tinggal jari telunjuk dan jari manis ya. Silakan diukur. Mana yang panjang? Ya, diukur. Ya, sudah dapat? Ini satu cara kita untuk mendeteksi apakah anak ini dominasi hormon testosteron atau tidak, apakah dia agresif atau tidak. Nah, kita bisa melihat dari sudut antara jari telunjuk dengan jari manis. Ya,
Jadi kita coba lihat ini. Ya. Silakan diukur mana yang panjang. Ya. Kalau seandainya individu itu memiliki jari telunjuk yang lebih panjang, maka hormon testosteron yang ada dalam tubuhnya lebih rendah dibanding pada anak-anak yang memiliki jari manis lebih panjang dari telunjuk. Ini nanti gampang kita lihat ya. Apa artinya ini? Ya, artinya anak ini adalah agresif dan mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa. Hormon testosteron ini kan hormon kelaki-lakian, dia benar-benar laki-laki gitu ya. Kalau wanita ya wanita yang kelaki-lakian gitu. Ya. Jadi apabila anak memiliki jari manis lebih panjang dari telunjuk, artinya dia cocok untuk cabang-cabang olahraga yang menggunakan agresivitas. Mungkin di renang, mungkin termasuk yang agresif, ya. Itu salah satu contoh bagaimana kita mendeteksi anak ini bakat ya, penggalian bakat salah satunya gitu ya. Atau ada cara yang lain untuk mendeteksi bakat yang lain. Oke. Jadi hormon pertumbuhan ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan, ya. Hormonnya cukup baik untuk perkembangan pertumbuhan, kemungkinan hal-hal yang berkaitan dengan postur tubuh itu akan mendominasi pertumbuhan yang baik gitu ya. Nanti ada beberapa contoh-contoh seperti perenang Cina yang tinggi Yao Ming ya. Siapa Yao Ming siapa namanya kemarin itu Asian Games mendapatkan medali emas nomor 1.500 dan 400 ya, 800, 400 ya. Mungkin di London dia dapatkan 1.500 kejuaraan Olimpiade yang lalu gitu ya. Posturnya luar biasa. Mungkin teman-teman di piramid juga pernah mungkin sempat berfoto bersama gitu. Ya. Itu luar biasa. Rentangan lengannya hampir 2 meter. Ya. Telapak tangannya juga hampir selebar selebar piring ya, piring makan gitu. Kemudian nomor sepatunya mungkin 58, 60 kali ya. Mungkin pernah Amerika itu wanita nomor kakinya saja yang juara dunia di London waktu 2 emas itu nomor kakinya 58, apalagi Yao Ming bisa nomor 60 atau 70 kakinya. Nah, inilah yang perlu kita deteksi ya dari sudut antro gitu ya. Jadi itu mengenai hormon pertumbuhan ya. Jangan sampai ada gangguan-gangguan pertumbuhan yang terjadi pada individu setelah lahir. Makanya di asupan fisik, kemudian aktivitas fisik pun juga harus sesuai dengan karakteristik. Ya. Aktivitas fisik yang berlebihan, hormon pertumbuhan ini akan terganggu. Ya. Mungkin ada wanita yang mungkin sampai 14 tahun, 15 tahun kok nggak menstruasi gitu ya. Nah, ternyata dia latihannya usia di bawah usia dini, katakanlah usia di bawah 12 tahun sudah digenjot untuk latihan fisik. Nah, ini tidak boleh. Akibatnya apa? Terjadi kerusakan hormon ya. Mungkin ya apa namanya istilah kedokteran gitu ya, Pak saya. Jadi hormon pertumbuhan ini harusnya perkembangan individu itu harus normal ya. Aktivitas fisik yang berlebihan juga mengakibatkan terjadinya penuaan dini, itu yang saya katakan ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yang lain adalah masalah penyakit. Ya, kalau penyakit itu ya jelas ya, apalagi penyakit menaun, kemudian penyakit penyakit bawaan atau gen gitu ya. Nah ini juga bisa mengakibatkan proses latihan, proses perkembangan juga bisa mengakibatkan terganggu. Ya. Itu juga berbahaya masalah penyakit. Harus cepat disembuhkan. Harus deteksi penyakit apa yang ada dan tentukan apa penyebab dia sakit ya, sehingga bisa dideteksi hal-hal yang akan terjadi ke depannya gitu. Yang berikut adalah musim dan iklim ya. Kalau di belahan utara, belahan selatan musimnya ada 4 ya. Ada musim dingin, musim panas, musim gugur dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia musimnya banyak. Ya. Ada yang musim durian gitu ya. Ada musim mangga, ada musim rambutan. Ya, nah, sama udah tahu tuh. Mungkin di Bogor sekarang lagi musim rambutan. Ya. Jadi musim dan iklimnya juga berpengaruh. Kenapa? Pada saat musim iklim dingin, biasanya ini hasil dari penelitian dari Eropa, yang musim dingin itu kan biasanya asupan gizi itu luar biasa ya.
Nah, pertumbuhan perkembangan yang dominan, yang paling deras atau yang paling pesat adalah pada masa akhir musim dingin, yaitu pada awal musim panas, di mana pertumbuhan-pertumbuhan itu sangat cepat. Kalau kita kan tidak ya, setiap musim pertumbuhannya berjalan terus ya, apalagi setelah sunat ya, pertumbuhannya cepat. Karena siap OTW, apa namanya, on the road ya, off road ya. Jadi biasanya pertumbuhan itu musim dan iklimnya juga sangat berpengaruh. Itu hasil penelitian yang dilakukan dari Eropa pada musim dingin yang lalu. Nah, yang berikut adalah suku bangsa. Tapi musim ini juga kita lihat, kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, orang-orang tinggal di daerah daerah pesisir itu berbeda pertumbuhan perkembangannya ya. Kalau kita lihat orang yang tinggal di dataran tinggi biasanya itu kulitnya agak menebal ya, agak gemuk-gemuk. Sementara untuk daerah-daerah pesisir biasanya kulitnya agak tipis gitu ya. Kemudian yang berikut adalah suku, bangsa, atau ras. Ini juga berdasarkan hasil penelitian bahwa para peneliti ini membagi 3 suku bangsa. Yang pertama yaitu disebut dengan bangsa Afrika, yang kedua yaitu bangsa Asia, yang ketiga itu bangsa Amerika, Eropa, dan Australia. Ya. Ini kita lihat secara kasat mata kan berbeda-beda ya, karena pengaruh lingkungan dan pengaruh tempat dan segala macam, dan pengaruh gen yang jelas ya. Nah, kalau kita lihat Afrika tinggi-tinggi, tumpahnya panjang ya. Kemudian bangsa Amerika, Eropa, Australia itu kelihatannya seperti simetris. Nah, kalau bangsa Asia ya seperti ini yang digambarkan ada ya, togoknya lebih panjang, kakinya pendek, balikan dari orang-orang Afrika ya. Tapi bukan berarti itu tidak berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan, terutama perkembangan pertumbuhan untuk nanti pembinaan atlet kita di renang ya. Nah, itu bangsa Asia, tapi kita termasuk bangsa Asia ya. Ya, bangsa Asia. Di mana bangsa Asia khususnya untuk Indonesia, kita berbagai macam suku bangsa yang ada. Ya, lebih dari 330 suku bangsa yang ada dari Aceh sampai Papua ya. Jadi tidak hanya seperti Amerika, Eropa itu yang bermigrasi ke Amerika, ke Australia gitu ya. Nah, kalau kita kan banyak ya. Nah, mungkin bisa kita deteksi model-modelnya itu apakah dia hampir mirip orang Afrika, apakah dia mirip Eropa, Amerika, apakah dia mirip orang-orang Asia yang dihasilkan seperti itu. Jadi terdapat 3 tipe tubuh yang ada di dalam bentuk keturunan atau suku, bangsa atau ras ini. Ya, tadi dikatakan ada 3, di mana orang-orang Afrika itu togoknya lebih pendek daripada tungkai. Ya. Jadi togok lebih pendek dari tungkai. Nah, artinya itu bahwa disebut dengan tipe ektomorf. Nah, mungkin teman-teman yang di Fakultas Olahraga sudah pernah ya, ektomorf. Nah, ektomorf ini ciri-cirinya adalah di samping tungkai panjang, togoknya pendek, tapi kapasitas parunya besar, di mana diafragmanya kecil. Ya, dengan ruang padu besar, sehingga dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Nah, kalau ditemukan atlet-atlet kita, calon-calon perenang yang bertipe Afrika atau ektomorf ini, nah silakan manfaatkan untuk apa? Nomor yang jarak jauh, ya. Nah, ini ya jarak jauh. Kenapa? Kapasitas volume VO2 max-nya sangat besar ya. Apalagi tungkainya panjang, lengannya juga luar biasa ya. Kayuhannya mungkin, tapi tidak memiliki serabut otot merah yang dominan daripada tipe yang lain. Ya. Jadi kalau lihat daya tahannya luar biasa. Nah, kemudian tipe yang kedua yang ditemukan oleh peneliti ini adalah mesomorph. Ya, mesomorph itu adalah orang-orang atau individu-individu yang terdeteksi antara togok, ya, togok dengan tungkai itu simetris atau sama panjang, ukurannya sama. Ya. Artinya di situ digambarkan bahwa orang yang bertipe meso itu adalah individu-individu yang memiliki serabut otot putih yang dominan dibanding pada tipe yang lain. Artinya apa? Memiliki atau dikatakan sebagai seorang sprinter, ya, sprinter,
Ingat. Nah, artinya apa? Kalau kita menemukan atlet-atlet kita yang bertipe tubuh meso ya, meso, togoknya hampir sama dengan tungkai. Ini contohnya, katakanlah ini individu, ya, tinggi orang. Ini ada kepala, ya. Ini ada kepala sini. Nah, ini katakanlah ini di tulang atlas di sini ya. Nah, ini tulang atlas ukurannya. Diukur. Nah, diukur disenderkan di dinding, ya, di dinding, sender di dinding, ya. Nah, ini dinding, ini lantai, ya, ini lantai. Nah, ini dinding, nah, diukur, ya, dari dinding sini diukur dari tinggi dari togok tulang yang ada di belakang, diukur ke bawah berapa panjangnya, kemudian ini tungkainya diukur sampai telapak kaki, ya, diukur sampai telapak kakinya. Berapa panjang ini? Berapa togoknya? Ini togok, ini tungkai, diukur. Nah, ini orang yang bertipe meso, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang disebut sebagai sprinter. Ya. Sprinter artinya dia memiliki serabut otot putih yang dominan. Ya. Nah, ini cabang olahraga renang kan ada 3 itu ya. Ada nomor jarak pendek, ada jarak menengah, dan ada jarak panjang atau swimming marathon atau disebut juga dengan open water swimming. Nah, open water swimming biasanya orang-orang yang memiliki tungkai panjang dan lengan yang panjang, sehingga dia daya tahannya cukup baik untuk menampilkan keterampilan yang bagus, gitu ya. Jadi ada tipe ecto-meso, ya. Ingat, kalau kita mau memperoleh anak didik kita bertipe meso, arahkan kepada cabang-cabang yang menggunakan kecepatan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah tipe endo. Nah, yang tadi diteliti, ada Afrika, ada Amerika, Asia, Afrika, kemudian ada Asia. Asia inilah yang dominasi daripada bentuk tubuh yang mengarah kepada endomorf. Endomorf itu adalah, tadi ini tubuh, ini tungkai, ya, maka dia lebih dominan. Ya, lebih dominan. Jadi lipatannya lebih tinggi, tubuh togoknya lebih tinggi, tungkainya lebih pendek daripada togok. Ya. Dia bisa mengukurnya seperti ini, disandarkan ke dinding, sangat gampang ya. Atau secara kasat mata pun juga bisa kita lihat tungkainya yang panjang atau togoknya yang dominan. Dengan melihat dengan kasat mata, kita bisa memprediksi, oh ini memiliki serabut otot merah yang dominan, oh ini memiliki serabut putih yang dominan, oh ini hanya daya tahan yang bagus ya. Jadi yang endo adalah orang-orang yang bertipe tubuh gemuk pendek tapi memiliki serabut otot merah yang lebih dominan dibanding pada tipe yang lain. Ini sebagai pelatih harus paham ini nanti, ya, sehingga bisa mendeteksi, oh ini nomor pendek, oh ini nomor menengah, oh ini untuk jarak panjang. Jelas ya? Oke, itu mengenai suku bangsa dari hasil penelitian. Kemudian kondisi sosial ekonomi jelas ya. Dulu kita terkenal, kita dengar pada zaman peperangan dulu antara Jepang dan Indonesia ya, yang 3,5 tahun dijajah, ternyata tentara-tentara Jepang itu kecil-kecil, lebih kecil dari orang-orang Indonesia ya. Atau disebut juga dengan ya, host berapa menit lagi nih? Masih ada waktu? Masih ada waktu, Pak. Kurang lebih 5-10 menit lagi, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Bisa dilanjutkan ya. Oke ya, jadi suku bangsa ini juga berpengaruh. Kita masuk pada sosial ekonomi ya. Zaman peperangan itu bangsa Jepang itu lebih kecil-kecil dari bangsa Indonesia. Disebut dengan terkenal dengan bangsa KT ya. Bangsa KT kecil-kecil. Tapi kenyataannya sekarang akibat kondisi sosial ekonominya lebih maju daripada Indonesia, tentu orang-orang Jepang ini sudah hampir menyamai orang-orang Eropa, gitu. Tinggi-tinggi gitu ya. Nah, tapi bukan berarti badan kita kecil lalu tidak bisa menghasilkan juara dunia, bukan seperti itu ya, tapi bisa menghasilkan. Mungkin terkenal dengan si Abe ya, dari Jepang, tingginya hanya 165, bisa menjadi juara dunia untuk gaya dada, 200 gaya dada dengan tinggi 165, dia bisa menciptakan rekor. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, tipe tubuhnya yang dimiliki adalah tipe meso. Ya. Padahal hasil penelitian mengatakan orang Asia itu umumnya endo, kan umumnya. Kalau Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh,
itu memiliki banyak suku bangsa gitu ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, kita cari dan kita gali potensi-potensi yang ada pada setiap individu yang ada dari Sabang ke Merauke ya. Saya yakin pasti tipe tubuh banyak di negara kita itu yang bermacam-macam. Tapi indikatornya yang paling penting kita pahami. Indikator tipe ini memiliki ini, tipe ini memiliki ini, tipe ini memiliki ini. Nah, jadi kondisi sosial ekonomi juga berpengaruh ya. Maju atau tidak majunya sosial ekonomi bangsa juga berpengaruh. Kemudian yang berikut adalah psikofisis sosial. Nah, kita terkenal dengan tekanan fisik atau tekanan stres ya. Orang-orang yang stres biasanya ini susah, pertumbuhan perkembangannya bisa terganggu. Apalagi diberikan stres fisik yang terlalu berlebihan, ini juga akan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan perkembangan yang normal. Mungkin kita tahu dengan negara Bulgaria ya. Bulgaria itu adalah negara penghasil juara-juara dunia tentang angkat berat ya. Angkat berat terkenal di situ, banyak juara dunianya. Tapi kalau kita lihat kehidupan normal dari negara Bulgaria itu orang-orangnya luar biasa besar-besar, tinggi 2 meter, 190, 180 itu sudah hal yang biasa itu ya di Bulgaria itu. Wanita-wanita 180, 170 itu nggak asing lagi gitu kan. Tapi apa yang ditampilkan oleh Bulgaria pada juara-juara angkat berat? Juara dunianya itu tingginya hanya 155, 165 paling tinggi ya. Diapakan? Ya karena itu tadi ya, dibikin KT gitu ya, dibikin kecil, pertumbuhannya dihambat gitu. Ya. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu. Karena dulu kita tahu bahwa negara Bulgaria itu adalah negara komunis ya, sehingga kehidupan seseorang individu itu udah tanggung jawab negara gitu ya. Jadi dia menciptakan atlet yang betul-betul yang efisien dengan gerak yang dilakukan gitu. Ya, sebetulnya kalau untuk cabang renang beruntung karena tubuhnya posturnya sangat besar dan tinggi-tinggi gitu ya. Nah, tapi justru angkat berat yang berhasil gitu. Ya. Jadi kondisi psikososial itu juga mempengaruhi perkembangan pertumbuhan individu. Yang harusnya dia tumbuh normal ternyata ini orangnya kecil-kecil ya. Kemudian juga cenderungan sekuler berkaitan dengan masalah tidak memandang apakah itu ada budaya, adat, agama, dan sebagainya. Macam manusia itu bisa dibentuk apa saja. Mungkin pernah menonton film Giant ya, manusia bisa diperlakukan seperti makhluk hijau gitu ya. Itu adalah kecenderungan sekuler. Seperti Cina sekarang bisa diadopsi, bisa dikloning dan sebagainya. Tapi di dalam agama itu dilarang. Gitu ya. Nah, demikian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan sesudah lahir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian buat kita sebagai seorang pelatih, bisa melihat dari sudut keturunan, genetik, ya, calon-calon atlet, apakah gizinya juga cukup, aktivitasnya seperti apa, kemudian hormon pertumbuhan sudah bisa kita deteksi dengan melihat antara telunjuk dan jari manis, gitu ya. Kemudian apa dia sakit-sakitan, apakah dia memiliki tipe seperti apa ya. Kemudian kondisi sosial ekonominya seperti apa. Ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk membangkitkan semangat kita. Oh, ternyata anak ini bisa dibina optimal dan maksimal mungkin menjadi atlet yang potensi. Itu maksudnya. Baik, kita lanjut. Yang paling penting di sini juga yang harus kita perhatikan adalah ini sudah pernah juga mungkin teman-teman atau para pelatih yang berlatar belakang pendidikan olahraga. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ranah. Ranah itu adalah kawasan ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, yang disebut dengan ranah motorik gitu ya. Jadi kita dalam kehidupan ini ada namanya gerak. Manusia tanpa gerak mungkin tidak hidup ya. Nah, makanya dibuat oleh Anita J. Ero ini seperti tangga gitu ya, bahwa gerak yang paling bawah itu mendukung tangga yang di atas, tangga yang merah mendukung yang biru mendukung yang biru muda dan sebagainya dan seterusnya. Maka dibikin tangga. Jadi di dalam tubuh kita, individu sebagai individu, gerak yang paling rendah itu terdapat di dalam gerak refleks. Ya. Mungkin orang sering menyatakan tatkala seorang pesilat atau seorang pembela diri, tatkala dicolek dia langsung memukul. Katakanlah tidak sengaja ya. Tapi itu bukanlah refleks ya. Tapi adalah itu gerak otomatis
Ya, beda nih, beda-beda tipis nih. Gerak otomatis dan gerak refleks beda. Ya. Refleks itu di luar kesadaran. Ya, kesadaran itu kadang-kadang ya menghindar gitu ya, bukan memukul. Kalau memukul itu pasti sudah terjadi proses latihan yang berulang-ulang. Ya, jadi melibatkan unsur pikir itu. Ya, ini orang iseng pukul. Tapi kalau refleks hanya menghindar. Refleks ya, beda-beda tipis. Ya, contohnya seperti refleks postural ya. Postural itu kita bisa duduk, bisa jongkok, bisa berdiri, bisa tidur. Ya, orang yang tidak mempunyai refleks ya tentunya dia nggak hidup. Ya, contohnya peredaran darah, darah kita bisa mengalir ke otak. Ya. Kemudian saraf kita bisa mengalirkan ke alat-alat gerak. Itu refleks gitu ya. Jadi memang refleks itu adalah gerak yang paling rendah yang dimiliki individu manusia ya. Dan pada tatanan kedua disebut dengan gerak motorik dasar atau gerak dasar ya. Gerak dasar itu seperti contohnya ada yang namanya lokomotor, non lokomotor, manipulatif gitu ya. Jadi itu yang disebut gerak dasar. Nah, lokomotor itu gerak yang berpindah ya, contohnya jalan, kemudian non lokomotor menekuk ya, contoh menekuk ya, berfungsi di engsel titik tertentu. Manipulatif ya tentu memainkan benda-benda tertentu, memegang main bola dan sebagainya macam. Nah, gerak dasar ini tumbuhnya sudah baik setelah usia balita. Ya, walaupun lokomotor itu setelah lahir umur 12 bulan, 14 bulan, lokomotornya sudah mulai bisa berjalan, dia sudah melempar, tapi belum ada kontrol ya. Ya, kalau kita lihat anak-anak usia 14 bulan dan sebagainya baru bisa jalan. Tapi yang paling penting apa artinya tentang bahasan motorik dasar? Ini adalah bagi kita sebagai seorang pelatih, kalau ingin membentuk individu yang baik, atlet yang baik, yang berkualitas, maka gerak dasar ini sangat penting mendapatkan perhatian. Ibaratnya kita ingin membangun sebuah rumah atau membangun sebuah apartemen. Ya. Kira-kira kalau kita membangun rumah yang satu tingkat, dengan membangun apartemen yang mungkin 20-an tingkat, tentu dasarnya lebih dalam, ya, lebih dalam. Ya. Kalau kita bikin apartemen hanya dasar fondasinya itu kita buat hanya seperti rumah biasa, lama-lama yang gempa bisa rebah itu ya, tumbang gitu. Nah, maka dari itu dasar ini sangat penting buat kita. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman kita dilihat hasil dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh atlet Indonesia. Nah, kalau sudah ikut kompetisi lalu dikirim ke luar negeri, tidak beberapa lama ternyata dia pulang cedera gitu ya. Nah, ini juga menandakan bahwa fisiknya tidak mampu menerima beban-beban latihan yang lebih tinggi dibanding pada apa yang sudah dialami sebelumnya. Ya. Maka dari itu, gerak dasar ini sangat penting diberikan kepada anak usia setelah balita sampai usia 13 tahun. Ini ingat, ini mengenai perkembangan motorik yang intinya ini. Ya, gerak dasar. Apa itu gerak dasar lokomotor? Nah, mungkin pernah dengar dengan multilateral movement. Ya. Multilateral itu namanya saja multi. Ya. Multi itu berbagai macam. Ya. Movement gerak, berbagai macam gerak dikenalkan. Ya. Kalau ada anak yang 6 tahun masuk ke perkumpulan kita, jangan dihajar dengan teknik-teknik renang saja. Ya. Berikan 1 hari bermain bola, 1 hari main gulat-gulatan, berguling-gulingan, 1 hari nanti bermain ketepatan gitu, sehingga gerak dasarnya akan tumbuh dengan baik ya. Kadang-kadang kita berasumsi bahwa lokomotor itu hanya jalan, contohnya jalan ya, jalan itu hanya ke depan, jangan ke depan, ada jalan mundur, ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri, ada jalan vertikal, horizontal dan sebagainya. Itu pengayaan gerak dasar. Kalau si anak itu sudah kuat gerak dasarnya, pada latihan-latihan berikut mereka sudah siap menerima beban latihan yang disesuaikan dengan karakteristik. Ini adalah suatu kelemahan buat kita. Banyak para orang tua yang memaksakan supaya anaknya 6 tahun nanti di SD bisa mendapatkan O2 SN juara gitu ya. Ini suatu hal pemikiran yang sangat keliru ya. Jadi memang seorang pelatih harus betul-betul waspada tentang pembentukan gerak dasar anak. Kalau ingin bentuk prestasi yang tinggi, maka gerak dasar inilah yang penting dibentuk sedini mungkin sebelum usia 13 tahun. Ya, jangan disuruh dulu berprestasi. Ya. 13 tahun sudah juara SEA Games gitu ya.
Jadi ini perlu ditegaskan kepada para pelatih, jangan terlalu instan. Nah, ini perlu berikan pengertian-pengertian kepada orang tua bahwa pembinaan itu ada yang disebut dengan long term athlete development. Pada usia 0 sampai 6 tahun dia mulai beraktivitas. Usia 6 tahun mulai dia bermain, senang bermain dengan game-game yang bervariasi, ya. Kemudian usia 11 tahun nanti bisa dipelajari di long term athlete development, ya. Ada usia-usia tatanan kapan dia dipelajari mulai bertanding, kapan dia mulai berlomba, kapan mulai dia latihan beban. Itu ada waktu-waktunya, gitu, ya. Jadi gerak dasar ini sangat penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Di samping multilateral movement, gerak berbagai macam gerakan seperti gulat bergelut dengan latihan reaksi, dengan tangkap bola, dengan lempar bola, dengan berguling-guling, ya, itu diberikan kepada anak-anak kita. Ya. Jangan hanya teknik renang saja. Ya. Nah, itu mengenai gerak dasar yang geraknya. Kemudian kenalkan juga kepada anak-anak kita dengan yang disebut multilateral of sport, ya, dengan berbagai macam cabang olahraga. Kenalkan, ya. Belum tentu dia pada saat usia 6 tahun dimasukin orang tuanya dia berbakat untuk renang. Tapi mari kita gali terus potensi yang ada, ya. Terutama pada saat usia 6 sampai 12 tahun ini perlu kita menanamkan gerak-gerak dasar. Apakah melalui gerak, apakah melalui olahraga tertentu. Ya, kenalkan kepada mereka. Tentunya cabang-cabang olahraga yang kita kenalkan harus sesuai dengan karakteristik. Contohnya untuk bermain bola untuk 6 tahun, ya janganlah dikasih bola yang besar dan keras, atau bermain voli, kasih voli yang keras, nanti kalau kena tangannya dia pulang ngadu sama mamahnya, mama pelatih kasih bola ini dengan sakit tangan nggak mau balik lagi, gitu, ya. Ini harus waspada. Anak-anak usia 6 tahun itu biasanya kalau sudah merasakan hal yang tidak enak, ya susah untuk kembali, ya. Demikian juga untuk memberikan latihan-latihan untuk gerak dasar ini, jangan gerakan yang membosankan dan jangan berulang-ulang terus, tapi bervariasi. Gitu ya. Kalau berjalan, jangan jalan 10 kali ke depan saja. Nah, tapi bagi 2 ke depan, 2 ke samping, 2 ke kiri, 2 ke kanan, 2 ke belakang, horizontal 2. Itu kan sudah bisa diberikan. Ya. Jadi pengayaan gerak dasar ini akan menumbuhkan kemampuan dasar si anak. Ini harus waspada. Ini gerak dasar harus diberikan sebelum usia 12 atau 13 tahun. Kalau ada latihan-latihan yang berkaitan dengan beban dan latihan itu harus beban tubuhnya sendiri. Kemudian melanjut kepada masalah tangga ketiga, ini adalah motor persepsi. Motor persepsi ini berkaitan dengan masalah kemampuan seseorang menerjemahkan datangnya suatu stimulus. Ya, jadi dia mampu menerjemahkan, ya, datangnya stimulus, apakah itu melalui visual, apakah itu melalui pendengaran, atau unsur gerak, atau taktil, perabaan, dan sebagainya. Ini harus memiliki oleh para atlet kita. Ya, tesnya banyak, ya, kemampuan persepsi ini. Ya. Orang yang tidak bisa memiliki persepsi yang baik melalui mata, ya tentu susah, ya. Nah, nanti masuk pada cabang olahraga yang tunanetra. Gitu. Demikian juga auditory, ya, auditory juga menunjukkan pada saat dia loncat, bunyi pecutan kaki dia harus bisa merasakan, ya. Demikian juga kinestetik, unsur kinestetiknya, geraknya, ya, geraknya yang streamline itu seperti apa, lurus, bagaimana supaya mengurangi hambatan, nah, itu kinestetik. Demikian juga taktilnya, pada saat melompat apakah dadanya dulu yang kena atau memang ujung jarinya dulu ke air, ya. Nah, ini sangat penting persepsinya. Kalau persepsinya bagus, dia akan mendapatkan informasi-informasi yang cepat, ya, sehingga dia cepat pula memperoleh keterampilan dan teknik yang baik. Gitu. Jadi motor persepsi ini termasuk pada ranah yang ketiga. Ya. Kemudian ranah keempat, ya, disebut dengan motor ability atau ini biomotorik, ya, biomotorik individu atau kemampuan umum, atau disebut juga kebugaran jasmani, ya. Itu disebut juga dengan ada yang 8K, ya, ada yang 12K, ada yang ya 10K, tergantung kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga. K itu apa? Ya kelentukan, ya. Ya, seperti flexibility. K yang kedua apa? Akurasi, ya. Akurasi, ya, termasuk juga ketepatan.
Strength termasuk juga kekuatan, speed adalah kecepatan, diistilahkan dengan K ya. Nah, ini yang paling penting setelah motorik dasar anak sudah kita bina dengan baik dan berkesinambungan, maka nanti kita harus bisa melakukan tes-tes melalui motor ability, yaitu kemampuan motorik dasar, kemampuan motorik umum yang menunjang nanti keterampilan renangnya, gitu ya. Di renang perlu nggak kira-kira flexibility? Ya perlu, ya, karena flexibility, katakanlah flexibility satu yang lainnya sangat berbeda. Jempol ini, flexibility ini juga berbeda dengan lengan ini, ya, berbeda. Nah, jadi maka dari itu lakukan pengukuran sesuai dengan kebutuhan. Ya, untuk lengan ya itu untuk ini juga perlu diukur flexibility. Mungkin ada yang bisa sampai ke sini nih ujung jarinya. Ya. Jadi flexibility ini sangat penting karena flexibility salah satu adalah mencegah cedera. Flexibility yang bagus, anaknya bisa terhindar dari cedera pembebanan yang optimal. Maka dari itu, flexibility untuk renang ini harus dilatih sebelum waktunya. Artinya sebelum waktu berprestasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan anak dan perkembangan flexibility yang paling bagus itu adalah usia setelah lahir, kemudian pada usia menstruasi bagi anak wanita, itu paling bagus dilakukan latihan spesifik flexibility untuk jangka panjang. Ya. Jadi flexibility ini harus diberikan sebelum untuk anak wanita sebelum menstruasi dan untuk anak laki-laki bisa diberikan sebelum usia 17 tahun. Kalau kita lihat 17 tahun itu biasanya kan sudah mulai memasuki masa dewasa. Masa dewasa itu biasanya kan penampilan sudah mulai agak kaku, keras gitu ya. Maka dari itu flexibility lakukan latihan untuk perenang kita sebelum usia 16-17 tahun itu khusus untuk flexibility. Ya. Jangan hanya pemanasan begini, tapi khusus latihan flexibility agar nanti flexibility-nya bisa bertahan panjang. Ya. Seperti kayang untuk gaya kupu-kupu, kemudian split untuk gaya bebas dan gaya punggung, ya kakinya seperti apa, fleksibilitasnya, kemudian ukuran lengan, bahu, ini sangat penting sehingga dia bisa melakukan gerakan yang streamline di atas permukaan air gitu ya. Jadi flexibility ini juga menentukan nanti apakah gerakannya sesuai dengan aerodinamis gerak itu sendiri ya. Kita tahu bahwa kalau berenang itu harus streamline. Streamline itu adalah hambatan itu sekecil mungkin supaya lajunya lebih cepat. Jadi itu flexibility ya, lakukan sebelum usia tertentu ya, untuk anak wanita sebelum terjadi menstruasi. Karena apa? Karena setelah menstruasi biasanya hormon androgen estrogen itu tumbuh pesat, ya. Tumbuh lemak di mana-mana, pengerasan tulang di mana-mana, ya. Karena itu bisa memicu penghambatan pengembangan flexibility. Biasanya bisa dilatih setelah itu, tapi kita memerlukan metode-metode yang khusus. Tapi biasanya tidak bertahan lama. Justru yang ajak itu adalah latihan flexibility sebelum waktu usia dewasa, memasuki dewasa, ya. Itu perhatikan juga pelatih. Kemudian yang kedua adalah akurasi ketepatan. Di renang kira-kira perlu nggak ketepatan akurasi? Ya, tapi dalam latihan sangat penting, terutama pada saat start itu kita harus betul-betul akurat tentang star itu ya, terutama mengenai auditory persepsinya tentang star dengan fluid atau dengan horon atau dengan apa-apa yang lain. Nah, ini juga menyangkut masalah akurasi juga berkaitan, penting ya. Nah, akurasi ini biasanya berkembang setelah usia 8 tahun untuk anak laki-laki, biasanya 6 tahun itu anak-anak sudah bisa untuk akurasi itu. Tapi biasanya latihan-latihan akurasi yang di bawah usia 8 tahun itu biasanya perlu contoh-contoh ya, ketepatan yang baik itu seperti apa, harus diperlu contoh oleh pelatih gitu ya, atau dengan model-model anak-anak yang lain itu bisa kita lakukan gitu. Ya. Jadi akurasi itu sangat penting karena ini berkaitan dengan motor persepsi ya.
Itu usia 6 sampai 8 tahun sudah bisa diberikan latihan. Kemudian strength ini adalah kekuatan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan latihan-latihan kecepatan. Mungkin yang pernah dulu yang ikut latihan fisik, perlantaran latihan fisik untuk renang ya. Kita tahu strength ini adalah faktor gen, ya, faktor turunan. Nah, maka dari itu tadi tipe apa tadi yang dianjurkan untuk kekuatan? Nah, yaitu ada orang-orang yang punya tipe tubuh apa? Endo ya, nah, tipe endomorph, di mana togoknya lebih panjang dari tungkai. Nah, ini adalah orang yang memiliki serabut otot merah yang dominan, memiliki kekuatan, gitu ya. Oh, maaf ini bukan strength ya, kekuatan ini bisa dinaikkan sampai 300 kali, 300% gitu, bukan. Tapi perkembangannya itu adalah latihan spesifiknya setelah usia 13 tahun. Kenapa? Usia kematangan seseorang, ini masalah istilah ya, kematangan seseorang untuk menerima beban maksimal atau kontraksi otot maksimal itu biasanya setelah usia 13, karena dia sudah matang menerima pembebanan dari luar. Namun latihan-latihan strength yang dilakukan sebelum usia 13 tahun itu menggunakan tubuhnya sendiri, ya, supaya pertumbuhan perkembangannya normal seperti apa yang diharapkan pertumbuhan sesuai dengan turunannya gitu ya, mungkin 10% lebih tinggi dari orang tua gitu ya. Itu strength ya. Belilah mungkin tipe orang yang memiliki serabut otot merah gitu ya. Kemudian speed. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah gen ya, turunan itu bawaan itu menurut para ahli mungkin dulu pernah penataran fisik ya, speed ini ya. Hanya 10% bisa ditingkatkan dalam latihan-latihan. Tapi kecepatan itu bisa baik tatkala dibantu oleh 1, kekuatan, 2, flexibility, 3, teknik. Kekuatan, flexibility, teknik itu bisa mendukung perolehan kecepatan yang baik. Ya, bagaimana kalau tekniknya nggak baik? Ya, hambatannya besar, ya, streamline-nya nggak benar, ya, kemudian flexibility-nya jauh, kaku, nah, ini tidak bisa menghasilkan kecepatan yang optimal. Ya. Maka dari itu, speed ini sudah mulai tumbuh setelah usia 8 tahun. Ya. Sudah mulai di bawah semenjak lahir. Ya. Kemudian endurance. Endurance ini juga berkaitan dengan kematangan. Ya. Kapan seseorang itu matang, terutama masalah jantung, paru, dan otot. Ya. Jadi endurance ini terbagi dari daya tahan jantung, paru-paru, kemudian otot. Nah, tandanya apa? Yang didefinisikan sebagai endurance atau daya tahan. Kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas yang lama, panjang, tanpa mengakibatkan kelelahan yang berarti. Ya. Jadi, endurance itu berkaitan dengan kematangan. Kapan seseorang itu matang bisa dilatih spesifik endurance, yaitu setelah matang otot-otot paru, jantung, dan kardiovaskular ya istilahnya ya. Ya. Kalau seseorang cepat lelah, capek ya, atau dia melakukan gerakan berenang, kalau habis berenang bahunya sakit atau ototnya sakit pegel-pegel, nah, ini menyatakan daya tahan ototnya kurang. Atau dikasih latihan baru 100 meter sudah ngos-ngosan, nah, ini menandakan daya tahan jantung parunya kurang. Ya, jadi bisa ditandai dengan itu. Ya. Jadi endurance ini spesifik latihan endurance adalah setelah usia 13 tahun, yaitu otot-otot jantung lurik yang ada dalam pertumbuhan perkembangannya sudah mulai matang, ya, matang untuk menerima beban latihan yang terus-menerus gitu, ya. Jadi harus hati-hati pelatih. Ya. Jangan sekali-sekali memberikan latihan yang panjang pada anak yang sebelum 13 tahun. Latihan endurance boleh, tapi dibagi-bagi atau sambil bermain, mengejar bola, kemudian berhenti, mengejar bola lagi, atau bermain dengan kecepatan boleh sampai anak itu tidak bosan atau jenuh. Ya. Itu boleh lakukan endurance yang dini, tapi tidak latihan spesifik endurance. Spesifik endurance bisa dilakukan setelah usia 13 tahun. Ya. Mungkin kalau jogging, ya jogging 10 kilo, kemudian berenang 5.000 atau 1.500, ya, itu lebih baik setelah usia 13 tahun. Ya, karena otot-otot jantung dan paru-parunya dan ototnya sudah siap menerima beban. Kemudian balance perlu nggak direnang? Perlu ya. Pada saat start mencari tumpuan yang lebih kuat, ya, perlu adanya keseimbangan gitu ya. Itu biasanya kembang ada yang disebut dengan
balance, dinamis balance atau statis balance, atau keseimbangan dinamis dan keseimbangan statis. Nah, ini sudah mulai berkembang 8 tahun juga ya. Setelah 8 tahun, latihan keseimbangan itu sudah baik dengan musik-musik, atau dengan jijit kaki, dengan berdiri, di latihan balok, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Usia 8 tahun sudah mulai. Koordinasi, ya, latihan-latihan koordinasi, anak-anak biasanya sudah mulai ya. Kalau kita mulai musik, biasanya dia sudah memberikan irama yang sangat terkoordinasi dengan baik. Tapi arti koordinasi di sini adalah bagaimana fleksibilitinya baik, akurasinya baik, strength-nya baik, dia meramu, sehingga dia menghasilkan gerakan yang baik. Seperti kalau di berenang, bagaimana konsisten anak berenang selama 50 meter, kemudian nafasnya seperti apa, kemudian gerakan tungkainya seperti apa, ya, footer kick-nya berapa, tangannya berapa, kemudian nafasnya berapa. Seperti hipoksi 71, 31, ya. Bisa saja 41 atau 81, nanti bisa dilihat mengenai koordinasi gerakannya. Ya. Kalau berenang itu adalah antara nafas gerakan dengan apakah gerakan lengan, ya, dan gerakan tungkai itu harusnya seirama sehingga tidak menimbulkan kelelahan, gitu ya. Itu diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak yang belajar awal ya tentunya harus melibatkan unsur fikir sehingga dia memperoleh memperoleh informasi yang betul, ya. Kalau informasi yang tidak betul dia diulang-ulang, maka gerakannya akan salah, ya. Maka gerakannya tidak sesuai dengan mekanika gerak, tapi dia akan mantap, tapi mantapnya mantap salah, gitu ya. Contohnya berenang gaya bebas, ini tidak full, gitu ya. Kemudian tidak streamline, gitu ya. Nah, ini akan terulang-ulang terus, akibatnya dia akan mendapatkan hambatan yang lebih besar. Gitu. Oke. Dan terakhir, agility, kelincahan, ini juga diperlukan, mungkin dalam saat salto ya, nah, ini juga latihan-latihan agility, berapa cepatnya dia membalik, berapa dia merubah badannya dari bebas, terontak, terungkup lagi, ini perlu kelincahan-kelincahan. Tumbuh kembang agility ini ya usia setelah 7 tahun ya, 7 tahun bagi anak laki-laki, mungkin 6 tahun wanita udah bagus ya, mungkin dia sudah bisa berirama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai motor ability, kemampuan-kemampuan biomotorik. Semua kemampuan-kemampuan motorik ini sudah ada alat-alat tesnya ya. Alat tesnya sudah ada, tinggal kita memanfaatkan. Kita mengukur contohnya flexibility. Untuk jempol ya kita ukur dari sini. Yang paling kecil mungkin bagus. Untuk lengan kita ukur dari sini ya. Untuk split kita ukur jarak kaki split apakah menyentuh tembok atau tidak ya. Akurasi juga bagaimana dia ketepatan meloncat, kita kasih pada saat loncat dikasih karet ya, dia bisa meloncat melampaui karet atau tidak ya. Jadi banyak hal-hal tes yang bisa dilakukan ya. Kemudian strength, tes kekuatan, ya, kemampuan kontraksi otot, mungkin 100 kilo atau berapa kilo, beban maksimal 1 kali angkat, itulah kekuatan maksimalnya. Kecepatan mungkin 10 meter, mungkin 15 meter, itulah kecepatannya. Ya, jadi ada alat-alat ukur yang sudah baku, nanti dicari saja di Google banyak. Gitu. Baik, Bapak, mohon izin, waktunya sudah habis. Baik, Ya. mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman makin bingung, sehingga nanti makin banyak pertanyaan kita bisa diskusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap adanya diskusi. Nanti saya mau telepon dulu, habis ini Pak Albert ya, atau apa dulu? Pak Albert. Pak Albert ya? Ya.